Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kanavi Pramesti dengan NIM 2351513SV22642. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek untuk PG Web acara ke-9, yaitu tentang koneksi PHP dengan Leaflet.js. Nah, yang sebelumnya itu kan koneksi PHP dengan database MySQL. Nah, pada kesempatan kali ini untuk acara ke-9 yaitu dengan Leaflet.js. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya pengertian dari Leaflet.js itu. Jadi, Leaflet.js adalah sebuah library JavaScript yang sangat populer nih digunakan untuk pengembangan aplikasi web GIS seperti yang ada di tampilan layar ini. Jadi library ini tuh memungkinkan pengembang atau penggunanya untuk membuat peta interaktif yang dapat disematkan dalam halaman web. Menyediakan fitur-fitur seperti penambahan ada marker, kemudian ada pop-up, dan kontrol dari peta itu sendiri. Kemudian Leaflet.js itu bekerja dengan memanfaatkan elemen dari HTML, kemudian ada CSS untuk menampilkan peta, gunakan tile layer, dan berbagai penyedia seperti OpenStreetMap, kemudian ada Google Maps, dan mendukung untuk manipulasi data geospasial dalam format seperti GeoJSON. Nah, untuk di layar ini adalah tampilan dari web saya. Di sini ada untuk markernya, kemudian di sini saya menambahkan untuk pop-up, kemudian di sini juga menambahkan tabel. Nah, tabel di sini juga bisa untuk edit gitu. Oke, saya akan menjelaskan skripnya juga di sini. Saya coba untuk dibuat setengah-setengah gini. Nah, untuk skrip yang pertama, tentunya perlu membuat untuk indeks PHP-nya dulu, yaitu dengan di sini mengkoneksikan dengan database. Jadi database-nya sebelumnya itu sudah saya buat di PHP MyAdmin. Jadi seperti yang acara sebelumnya. Jadi untuk acara ke-9 ini tuh hanya menambahkan skripnya begitu. Untuk tabelnya itu masih menggunakan database yang acara kemarin, acara ke-8. Karena isinya sama, cuman untuk yang ini itu nanti dia bisa menampilkan marker juga, kemudian ada pop-up-nya juga, begitu. Oke, ini yang pertama itu perlu mengkoneksikan dengan database. Oke, ini skripnya sama ya, seperti yang kemarin. Terus ada untuk, di sini ada tambahan aksi untuk hapus dan juga edit. Nah, untuk edit ini tuh dia bisa menyesuaikan. Nah, misalnya di update. Oke, di sini untuk kecamatan dari Minggir ya. Di sini saya coba untuk 247. Nah, dia di sini akan mengedit untuk longitude-nya menjadi 247. Terus ada tulisan data berhasil diupdate. Hapus itu juga fungsinya sama seperti yang kemarin. Nah, selanjutnya untuk di sini ada script untuk menampilkan data. Jadi mengambil di sini select from dari tabel penduduk. Nah, tabel penduduk ini letaknya di database yang acara ke-8 kemarin. Lalu di sini membuat tabelnya ya seperti ini. Kemudian di bawah sini tuh ada untuk menyimpan data marker.
Jadi data markernya yang ini tadi, kelima data ini itu bisa ditampilkan. Selanjutnya, di sini ada script untuk menutup koneksi dari database. Lalu di bagian bawah ini memulai dengan HTML, inisialisasi dari HTML-nya. Nah, HTML itu digunakan untuk apa? Jadi HTML itu berisi script untuk style dari CSS supaya bisa ya menampilkan seperti ini, ada tombol untuk show atau hide data gitu. Kayak di sini juga title-nya peta jumlah penduduk di Kecamatan Sleman, itu title untuk dari sininya. Oke, selanjutnya di sini ada untuk pengaturannya, ada pengaturan map-nya bagaimana memastikan peta untuk mengisi seluruh tinggi layarnya. Lalu ada untuk tabel kontainernya di sini. Kemudian ada di sini data tabel TH itu ini yang atas supaya berwarna biru. Lalu ada untuk buttonnya, toggle button di sini juga warnanya tuh saya samain dengan di tabel yang bagian atas. Lalu yang bagian bawah ini tuh untuk body-nya. Di body ini berisi ada judul di sini yaitu WebJS Kabupaten Sleman. Lalu di bagian bawah ini tombol untuk menampilkan atau menyembunyikan tabel. Jadi itu perlu diatur di bagian script yang ini. Lalu ada untuk form edit data. Nah, form edit data itu di sini kan dia berjejeran ya dengan tabel. Jadi letaknya masih di dalam satu div ini, div dari tabel kontainernya begitu. Lalu selanjutnya ada script untuk peta leaflet-nya. Nah, di sini kan peta leaflet ini menggunakan OpenStreetMap. Ini yang kanan ini saya menggunakan OpenStreetMap. Kemudian yang script berikutnya itu untuk inisialisasi peta. Jadi peta ini tuh perlu diinisialisasi supaya tertampil di sini 14 skalanya ini supaya tertampil di tampilan markernya begitu. Selanjutnya ada untuk pilih layer base map. Tentunya base map itu ya ini OpenStreetMap-nya. Kemudian di sini ada script untuk menambahkan marker ke peta. Jadi marker ini tuh juga perlu ditambahkan script supaya bisa tertampil di base map. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir itu fungsi untuk toggle visibilitas tabel data dan form. Jadi supaya tabel dan juga form untuk edit data itu bisa di show atau di hide, itu juga perlu menambahkan script di bagian body-nya di sini untuk variasi tabel ini non block atau non begitu. Jadi yang perlu untuk acara ke-9 ini hanya menambahkan marker, kemudian mendesain dari halaman webnya, kemudian di sini ada untuk pop-up-nya. Lalu perlu menambahkan aksi untuk edit ini dan juga hapus. Hapus itu masih sama ya seperti kemarin. Jadi di sini saya hanya akan menunjukkan untuk bagian edit saja. Nah, ini untuk tampilan dari web saya. Ini bisa di show atau hide, terus untuk editnya ini, kemudian untuk judulnya di sini WebJS Kabupaten Sleman, kemudian dari localhost-nya, title-nya itu peta jumlah penduduk di Kecamatan Sleman. Maksud saya di Kabupaten Sleman di sini ya. Oke, di sini saya ganti dulu untuk title-nya. Untuk ini Kabupaten Sleman.
Nah, di sini sudah berganti menjadi peta jumlah penduduk di Kabupaten Sleman. Nah, untuk skripnya hanya itu saja, jadi hanya edit, hapus, kemudian show hide data, kemudian ada marker dan juga pop-up yang ada di sini. Oke, begitu untuk acara yang ke-9 ini, PG Web. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara PG Web yang ke-10. Bye-bye. Terima kasih.